Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah Isya dan Tarwiyah insyaallah sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, berbagai nikmat yang telah kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala sampai pada detik ini, termasuk salah satunya adalah mendengarkan nasihat tadi barusan. Dan karena itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita melangkah selangkah demi selangkah, sedetik demi sedetik, sejam demi sejam ke depan, mari kita mencoba merenungi nikmat-nikmat yang telah kita pergunakan selama ini. Apakah kita sudah mensyukurinya atau jangan-jangan kita menganggap itu biasa-biasa saja, seolah-olah nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah mutlak, memang harus kita dapatkan. Padahal semua yang ada, yang kita rasakan, yang kita pakai, yang kita makan, yang kita minum dan lain sebagainya, jamaah sekalian, itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita yang tahun lalu si bawa kijok ke tarawih, akan tetapi tahun ini dia sudah tidak bisa lagi membersamai kita. Mungkin karena nikmat kesehatannya dicabut, atau bahkan nikmat hidupnya dicabut. Dan karena itu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, narikumelo ki pikiriki si bawah situ mengenang iya mina tuturi libut na yelino na sabab masini kong Allah Subhanahu wa taala, nasabab nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu selama kita masih hidup, kita harus terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah mendengarkan satu pesan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan, maka insya Allah akan diampuni dosanya yang telah lalu. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu menandakan bahwasanya seluruh ibadah-ibadah Ramadan yang kita lakukan itu akan nanti berujung pada keinginan kita untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Dan karena itu jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan menjadikan Ramadan ini Ramadan yang berlalu begitu saja tanpa ada yang kita bisa dapatkan. Termasuk di dalamnya puasa jemaah sekalian. Dan karena itu kita sering mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba saimi laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Betapa banyak orang yang berpuasa akan tetapi tidak ada yang dia dapatkan kecuali lapar saja. Artinya apa jemaah sekalian? Kata puasa ia minatahan lupuna misi bawa dekat. Selain itu dia tidak mendapatkan apa-apa. Dan karena itu jemaah sekalian, pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan ada beberapa tips dari Imam Al-Ghazali agar kemudian puasa kita bisa sukses
dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yaitu menjaga pandangan. Jamaah sekalian, pandangan kita ini, pandangan manusia itu adalah salah satu anak panah beracun dari sekian banyak anak panah iblis. Kalau pandangan kita diperturutkan, maka itu tandanya kita mengikuti anak panah iblis. Dan karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita jaga betul. Ya, itu sebabnya kemudian sering kita dengar mengatakan, kalau Anda memandang lawan jenis, maka pandangan pertama itu boleh, tapi pandangan selanjutnya tidak dibolehkan. Apa maknanya jemaah sekalian? Bahwa pandangan pertama itu adalah pandangan hanya melihat saja, belum sampai berubah menjadi pikiran. Nareko irita ni iyero lawan jenis tak apa berubah menjadi pikiran, maka itu sudah masuk pandangan kedua atau pandangan selanjutnya. Ya. Apa kata gerib makada, kalau begitu pandanglah, jangan berkedip sehingga pandangan pertama terus. Ya, sampai 5 menit pandangan pertama, naudzubillah misalnya. Ya. Kalau mau memandang dengan sejelas-jelasnya, silahkan ta'aruf. Ya. Yang anak muda silahkan ta'aruf, yang sudah menikah juga silahkan ta'aruf, tapi minta izin dulu lah. Ya. Jangan biasakan minta maaf. Ya, karena yang dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan minta maaf tapi memaafkan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama. Jadi jaga pandangan kita. Jangan sampai sia-sia puasa kita tidak mendapatkan pahala hanya karena mata-mata kita. Itu mata kita tidak bisa terjaga. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, menjaga lisan kita dari berbicara sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala seperti ghibah, gosip, dan segala bentuk pembicaraan seperti bohong, dusta dan lain sebagainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan betul-betul kita dijaga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man lam yada qaulas sur wal amalu. Nani tahu Dedul lentahang iro ada berlena nenia amala-amala jana falaisa lahu hajatan fi ayyada ta'amahu wa syarabahu majapuden tono perlu natahang iro luhu nenia dekat. Artinya kalau kita tidak bisa menahan kata-kata keji, kata-kata kotor, ya, maka tidak usah berpuasa, karena kita akan mendapatkan kerugian yang lebih. Selain tidak diterima puasa, kita mendapatkan juga luhu si bawadaka, lapar dan dahaga saja. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, tips yang ketiga agar puasa kita sukses dan dapat diterima Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali, adalah menjaga pendengaran dari mendengarkan sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, siapa yang berdiam atau diam ketika ada orang di sekelilingnya berkunjing, maka itu diharamkan. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk berkunjing, sekaligus melarang kita untuk mendengarkan. Jadi kalau ada orang yang menggunjing, silakan ditegur supaya kita tidak mendengarkan jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula banyak berita-berita bohong yang kita terima jamaah sekalian, yang kita dengar, itu juga harus kita jaga. Jangan sampai yang kita dengar langsung kita forward. Ini yang biasa. Nasabah iya judulna sesuai dengan
langsung di forward. Padahal boleh jadi cerita-cerita itu adalah cerita penggalan. Si follow me, yan nasa si bawa yan, mapa kumiro, lalu kemudian disebarkan naudzubillah bisa. Padahal ada cerita utuhnya. Itulah kemudian yang terjadi pada masa Aisyah radhiyallahu anha. Ketika ada sahabat yang membersamainya, maka muncul fitnah dan lain sebagainya. Jemaah sekalian, maka inilah yang harus kita hindari. Jaga pendengaran kita. Kemudian yang keempat, jemaah sekalian, menjaga anggota badan kita seperti tangan dan kaki, serta menjaga perut kita agar kemudian tidak memasukkan di dalam perut kita makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah sekalian, tangan kita ini juga harus kita puasakan. Bagi kita yang bekerja, biasanya tangan ini melakukan maksiat, disadari atau tidak disadari. Kalau kita pedagang, jemaah sekalian, kita memegang apa saja, itu bisa saja bermaksiat. Memegang timbangan bisa saja merubah timbangan. Memegang litera bisa saja menambah atau menambal di bawahnya timbangan litera. Kemudian menjual barang-barang ini nafkah kumpul, seolah-olah itu banyak, padahal sedikit. Tidak ada salahnya kita menyampaikan yang sebenar-benarnya, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita juga harus dijaga, jemaah sekalian. Karena dari senai yerwanyeta maka tak melo jokka. Ke tempat-tempat yang sebenarnya itu sia-sia, bahkan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu diingat jemaah sekalian, di hari akhirat nanti ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, mulut kita nanti ini akan ditutup. Tapi nanti yang akan berbicara adalah anggota badan kita, jemaah sekalian. Dia negayasa pengacara. Tidak ada lagi yang namanya pengacara pembela. Bahkan tangan kita nanti ini bisa menjadi jaksa penuntut bagi kita, jemaah sekalian. Ini nana tuntut. Maka dari iro suruh maka malaya gagan na tunggu. Iro suruh jokka lokoro kionrong yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula dengan perut kita, jemaah sekalian, agar kita jaga jangan sampai kita memakan yang haram. Kita berpuasa di siang hari, menjaga diri kita, menghalangi diri kita makan yang halal, tapi kemudian kita berbuka dengan makan yang haram. Naudzubillah misalnya. Ifasiko rekore ini. Allah menyampaikan kepada kita, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur adukkan yang hak dengan yang batil. Maka oleh Imam Al-Ghazali mengatakan, baginya tidak ada puasa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima adalah menahan diri berbuka secara berlebihan walaupun itu halal. Nero ketemu puasa, jemaah sekalian, bangua mata kita. Apalagi kalau kita pergi ke pasar Ramadan, sini irita, sini meloki beli. Seakan-akan makanan-makanan yang ada di jajakan itu kita mau beli semua jenisnya. Tapi kemudian pada saat kita berbuka hanya sedikit yang kita makan, maka sisanya menjadi sia-sia. Sisanya tidak ada yang sentuh, bahkan boleh jadi sampai subuh basi. Itulah orang-orang yang mubassir, jemaah sekalian. Dan kita sama-sama mengetahui innal mubassirina kanu ikhwana syayatin, bahwa orang-orang yang mubassir yang berlebih-lebihan itu adalah saudaranya setan. Nauzubillah misalnya. Mudah-mudahan kita tidak terkena. Kemudian yang terakhir, jemaah sekalian, tips dari Imam Al-Ghazali adalah senantiasa merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama takut puasanya tidak diterima. Kita menjaga diri kita, jemaah sekalian. Setiap saat kita
mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, terimalah puasa saya. Kita selalu berhati-hati agar kemudian kita tidak terseret ke hal-hal yang merusak puasa kita, yang membatalkan puasa, bahkan membatalkan pahala puasa kita, kama yang dibilang Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merasa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah orang yang takut kepada Allah itu tempatnya di surga Allah Subhanahu wa taala. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahaa nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Na iya tau simata metauge lorifwana nania simata natahangi yaro nafsuna hawa nafsuna, maka surga Allah Subhanahu wa taala onronna manandungnya insyaallah. Itulah 6 tips yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Mudah-mudahan dengan tips ini puasa kita menjadi sukses dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.